Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini adalah pengalaman umroh pertamaku dan aku akan menyimpan semua kenangan kegiatan aku dan keluarga selama di Madinah kemarin. Alhamdulillah setelah sampai di bandara langsung naik kereta cepat untuk menuju ke pintu keluar dari bandara. Sebelum ke pintu keluar, Masya Allah masih nggak nyangka dapat kesempatan untuk bisa langsung lihat akuarium yang sempat viral di sosmed. Perjalanan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz ke Masjid Nabawi kurang lebih 1-2 jam dan 30 menit di jalan aku pakai untuk istirahat supaya nanti setelah sampai di hotel bisa langsung ke masjid untuk ambil waktu duha. Sampai di hotel kurang lebih jam 10 pagi dan karena belum bisa masuk kamar jadi langsung coba masuk ke Masjid Nabawi. Kondisi jam 10 pagi di sini masih lumayan sepi karena rata-rata orang lagi pulang dari masjid ke hotel untuk istirahat sebelum nanti datang lagi ke masjid untuk sholat zuhur. Masya Allah sebelum masuk ke masjid alhamdulillah bisa lihat langsung pintu 338 yang disebut pintu paling romantis. Kenapa? Karena biasanya di sini tempat bertemunya suami dan istri setelah sholat karena ini lokasi yang paling strategis antara tempat sholat laki-laki dan tempat sholat perempuan. Setelah sholat zuhur langsung keluar masjid dan pulang ke hotel untuk ngerapiin barang sekalian bersih-bersih. Waktu maghrib di sini masih terang banget dan kalau kalian mau dapat sholat di dalam masjid harus datang kalau bisa 2 jam sebelum waktu sholat. Karena kalau udah mepet 30 menit sebelum azan udah pasti nggak akan kebagian sholat di dalam karena bener-bener padet banget Masya Allah. Oh iya karena di sini lagi musim dingin jadi cuaca di sini tuh bener-bener dingin sampai ke tulang. Ini hari kedua aku sama mama berangkat ke masjid sekitar jam 3 subuh buat tahajud sekalian nunggu waktu subuh. Setelah sholat subuh dan selesai waktu syuruk baru pulang lagi ke hotel untuk sarapan dan istirahat sebentar. Dan kalian harus tahu kalau di sini tuh Masya Allah air zam-zamnya bener-bener melimpah banget di setiap sudut pasti ada. Nah ini dia indahnya Masjid Nabawi di waktu syuruk. Kebetulan hotel aku nggak terlalu jauh dari Masjid Nabawi jadi ya sempetin main dulu sama burung-burung di sini. Sampai di hotel kurang lebih jam 8:30, sarapan, mandi, dan langsung siap-siap untuk ke masjid lagi, ngejar waktu duha dan sekalian nunggu waktu zuhur di masjid. Dan alhamdulillah setelah zuhur sekitar jam 1-an dapat bonus dan rezeki bisa lihat kubah Masjid Nabawi terbuka. Masya Allah indah banget. Dan untuk yang belum tahu kubah Masjid Nabawi ini kebuka cuma 20 menit, jadi setelah 20 menit kubahnya akan nutup kembali. Setelah selesai sholat, ngaji, dan sekalian foto-foto, langsung pulang ke hotel. Ini mataharinya terik, tapi cuacanya tetap dingin banget. Kebetulan hari ini setelah sholat asar bakal ada Madinah Tour, jadi bakal ngelilingin sekitaran Masjid Nabawi bareng sama teman-teman dari travel umroh yang lain. Selesai turnya udah mepet waktu maghrib, jadi cuman kebagian sholat di pelataran masjidnya aja. Hari ketiga di Madinah, jam 2:30 subuh, aku bareng mama dan adek sama bude juga jalan ke masjid. Ini keadaan setelah subuh, aku rencananya langsung mau pulang ke hotel. Ini posisinya bener-bener rame dan padet banget. Dan ini tuh tiap selesai waktu sholat ya, bukan cuma waktu selesai waktu sholat subuh aja. Pulang ke hotel untuk lanjut sarapan dan siap-siap karena hari ini jadwalnya Madinah Tour lagi ke Masjid Kuba
dan kebun kurma. Perjalanan dari hotel ke tujuan pertama kurang lebih 40 menit, dan alhamdulillah ini udah sampai di tujuan pertama, yaitu Masjid Quba. Singkatnya adalah Masjid Quba ini yaitu masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrahnya dari Mekah. Kami dikasih waktu 30 menit untuk sholat di dalam, dan alhamdulillah bisa dapat beberapa sholat sunnah dan berdoa sebanyak mungkin di sini. Sebelum pulang ke bus lagi, ini ketemu mainan unta lucu banget. Sampai di tujuan kedua yaitu kebun kurma. Di sini bebas cicip coklat atau kurma sepuasnya, dan enaknya di sini tuh hampir 90% bisa bahasa Indonesia, bahkan banyak orang dari Indonesia yang tinggal dan jualan di sini. Sebelum pulang wajib untuk cobain bakso unta yang viral di sini. Harga satu porsinya 20 real atau kalau dirupiahin jadi 100.000 untuk satu porsi bakso. Setelah dari kebun kurma lanjut jalan ke tujuan terakhir yaitu ke Gunung Uhud. Gunung Uhud atau Jabal Uhud adalah saksi bisu dari pertempuran Uhud, salah satu pertempuran penting dalam sejarah Islam di mana 70 sahabat Nabi Muhammad SAW gugur sebagai syuhada. Malamnya sekitar jam setengah 11 malam, alhamdulillah diizinkan Allah untuk masuk ke Raudhah, dan ternyata meskipun udah jadwal paling akhir tetap rame banget yang antri untuk masuk Raudhah. Alhamdulillah ini aku bareng mama udah berhasil masuk setelah melewati antrian. Sepanjang jalan masuk menuju Raudhah bener-bener cuma bisa sholawat dan sedih karena terharu, dan ternyata setelah masuk masjid kita masih harus antri. Raudhah sendiri adalah area khusus di dalam Masjid Nabawi Madinah yang terletak di antara makam Nabi Muhammad SAW dan mimbar beliau, dan ada pula Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang dimakamkan di samping makam Rasulullah. Setelah masuk Raudhah bener-bener gak bisa nahan buat gak nangis sambil ngirim sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah selama di dalam Raudhah bisa berdoa sepuasnya, dapat sholat tobat, sholat hajat, dan sholat sunnah lainnya. Raudhah disebut sebagai taman dari taman-taman surga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hal ini menjadikannya tempat yang sangat istimewa dan dianjurkan untuk dikunjungi. Keluar dari masjid kurang lebih jam setengah 1 malam dan sampai di hotelnya jam 1 malam. Jam setengah 4 subuh sebenarnya sempat bangun dan ke masjid, cuma gak sempat ngevideoin karena udah mulai tepar kurang istirahat. Hari keempat di Madinah, berangkat ke masjid sekitar jam 12 kurang untuk sholat zuhur. Siang ini aku dan Ade milih sholat di pelataran masjidnya aja karena pengen mandangin payung Masjid Nabawi, karena selama 3 hari di Madinah kemarin lebih banyak milih untuk sholat di dalam masjid. Setelah sholat sekitar jam 1-an, gak lupa untuk tag video bentar untuk kenangan. Setelah itu aku, Mas, dan Ade lanjut jalan sendiri ke Bin Dawud. Ngapain ya? Jajan. Di sini bener-bener kalap karena coklat di sini tuh enak-enak banget dan banyak macamnya. Plus segala macam di Bin Dawud ini tuh lengkap. Pas bayar nggak sadar kalau belanjaan udah banyak banget, padahal cuma untuk makan sendiri. Setelah dari Bin Dawud langsung pulang lagi ke hotel, dan jam setengah 4 sorenya pergi lagi ke masjid untuk sholat asar. Setelah asar langsung keluar masjid dan lihat cuaca di sini tuh dingin banget, tapi kalau lihat dari kamera aja pasti kayak panas banget kan, padahal enggak. Malamnya nggak sempat ambil banyak video karena bener-bener nikmatin malam terakhir di Madinah untuk ibadah sebelum besok siangnya udah berangkat ke Mekah untuk melanjutkan ibadah umroh. Hari kelima alhamdulillah masih bisa sholat subuh di masjid. Setelah subuh sambil nunggu masuk waktu syuruk, aku ajak mama, adik, dan mas untuk duduk di pelataran Masjid Nabawi karena pengen banget lihat payung Masjid Nabawi ini kebuka. Ternyata setelah aku cari tahu banyak yang bilang kalau lagi musim dingin payung ini tuh sengaja nggak dibuka, dan hari itu bener-bener berdoa dan bilang dalam hati kalau ini hari terakhir aku di Madinah sebelum ke Mekah. Dan qadarullah, masya Allah pagi itu payungnya bener-bener kebuka. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. Setelah sholat duha sekitar jam 8 pagi langsung pulang ke hotel, tapi sebelum pulang sempat foto-foto dan buat video di sini sebelum siang ini pulang dari Madinah. Oke, siap. 1, 2, 3, mau. Siangnya sebelum berangkat ke Mekah, alhamdulillah masih dapat kesempatan untuk sholat zuhur di Masjid Nabawi dalam keadaan sudah menggunakan pakaian ihram. Alhamdulillah setelah selesai sholat zuhur langsung pamit dan langsung menuju bus untuk jalan ke Mekah.